Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 27 Desember 2021 kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini 27 Desember kita merayakan pesta seorang kudus, yaitu Santo Yohanes Rasul. Dan perayaan Santo Yohanes Rasul kita rayakan pada hari ini tepat setelah 2 hari sesudah perayaan Natal, di mana seolah-olah perayaan pesta Santo Yohanes Rasul ini segera ingin dirayakan setelah perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya ada alasan mendasar yang membuat pesta Rasul Yohanes dirayakan persis sesudah perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ini masih dalam suasana kegembiraan Natal, suasana oktav Natal. Ada dalam kesempatan ini kita merayakannya. Sekiranya alasan mendasar mengapa kita merayakan pesta hari ini terkait dengan apa yang pernah dituliskan oleh Santo Yohanes sebagai penginjil Yohanes, di mana Santo Yohanes dalam bait pembuka dari Injilnya menuliskan tentang firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam banyak kesempatan Yohanes selalu menggunakan nama sebutan murid yang lainnya atau sebagai murid yang dikasihi. Sering orang beranggapan bahwa Yesus mengasihi Yohanes lebih daripada murid yang lainnya, padahal tidaklah demikian. Apa yang membuat Yohanes istimewa adalah bahwa ia menerima dan menanggapi kasih Yesus lebih dalam dan lebih penuh daripada yang dialami dan dilakukan oleh semua murid yang lainnya. Dia adalah satu-satunya murid yang hadir di kaki salib, setia ketika banyak orang lain menunjukkan diri mereka tidak setia. Dan kasih setianya, kasih setia Tuhan yang ia sungguh rasakan, membuatnya ia juga pergi ke kubur lebih cepat daripada Petrus. Kasih setianya memberikan dan membuat Yohanes memiliki wawasan mengenal arti sebenarnya dari makam kosong sebelum orang lain memahami maknanya, di mana dikatakan di dalam Injil hari ini dia melihat dan percaya. Dan Yohanes pertama kali melihat makam kosong itu dan ia percaya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, pesta orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, pesta Santo Yohanes, memberikan teladan kepada kita semua untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, sebagaimana Dia telah memberikan sepenuhnya, memberikan dirinya sepenuhnya untuk kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.